Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian sudah siap belajar? Baiklah, semoga kalian sudah siap belajar. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar semuanya menjadi berkah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal kebaikan yang diterima di sisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti segala perkataanku. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini mencerminkan sopan dan menghargai teman. Santun dan menghargai teman. Santun, belas kasihan, sabar, sopan, tenang, dan suka menolong. Orang yang menghargai teman berarti dia peduli kepada temannya. Sedangkan orang yang tidak menghargai teman berarti dia meremehkan temannya dan tidak peduli kepada temannya. Dan sedangkan Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyantun. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur
wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hadid. Berikut beberapa contoh sikap santun. 1. Mengucapkan salam. Selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri saat bertemu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. 2. Berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. 3. Peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. 4. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. 5. Tidak mencela dengan perkataan yang buruk. 6. Rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. 8. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan, dan sebagainya. 9. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. 10. Memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aku anak saleh, diperhatikan ya.
Rasulullah telah diutusnya untuk sempurnanya akhlak manusia, menjadi rahmat bagi semesta. Wahai sahabat, rindukanlah pribadi menawan akhlak mulia, pancaran ruhiyah yang terpatri. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Senyumlah dengan tulus, bercahayalah berseri, ucapkanlah selalu salam pada saudara kita. Sapalah dengan ikhlas apabila kau bersua, carikanlah selalu sopan santun bagian kita. Hidup indah mempesona. Rasulullah telah diutusnya untuk sempurnanya akhlak manusia, menjadi rahmat bagi semesta. Wahai sahabat, rindukanlah pribadi menawan akhlak mulia, pancaran ruhiyah yang terpatri, pancaran ruhiyah yang terpatri. Manis wajahmu kulihat di sana, apa rahasia yang tersirat, tapi sayangnya dapat kulihat mesra wajahmu dengan senyuman, senyuman, senyuman. Senyum tanda mesra, senyum tanda sayang, senyumlah sedekah yang paling mudah. Senyum di waktu susah, tanda ketabahan, senyuman itu tanda keimanan. Senyumlah, 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 senyumlah. Hati yang pun tak terasa senang bila melihat senyum, hati kan tenang. Tapi senyumlah seikhlas hati, senyuman dari hati jatuh ke hati. Senyumlah, senyum.
tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui bersama beberapa sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin mengetahui tutur kata dan cara berbicara beliau. Sebelumnya, marilah kita simak penuturan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Beliau adalah seorang yang rendah hati, lagi lemah lembut. Sangat senang jika perkataannya dapat dipahami. Di antara bentuk kepedulian beliau terhadap umat ialah dengan memperhatikan tingkatan-tingkatan intelektualitas dan pemahaman mereka di dalam berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang sangat penyantun, lagi sabar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat teratur. Untayan demi untayan kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Cobalah perhatikan kelemah lembutan dan keluasan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudi mengulangi perkataan agar dapat dipahami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengungkapkan kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengulangi perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berlaku lemah lembut kepada orang lain. Dengan sikap seperti itulah orang-orang menjadi takut, segan, serta hormat kepada beliau. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, tenangkanlah dirimu. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan untuk mengakhiri materi hari ini, Ibu Guru akan tepuk anak saleh. Anak-anakku boleh ikut ya. Aku anak saleh. Aku anak saleh, rajin sholat, rajin mengaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan inginkah hidup indah berpribadi?
anak-anakku, materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Marilah kita bersama-sama membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa terakhir, doa kafaratul majelis, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang itu titi, kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf memaafkan. Kasih sayang itu baja, kasih sayang penyubur jiwa, kasih sayang